Jemaat Allah yang terkasih, selamat pagi dan salam dalam kasih Kristus. Mengeluh dan berharap mendapatkan yang sama, bahkan lebih daripada orang lain, adalah sikap yang kurang tahu berterima kasih. Kita menjadi pencemburu dan tidak rela jika Allah memberikan kemurahan hatinya kepada semua orang. Tugas kita ialah menerima ajakan Tuhan untuk bekerja di ladangnya dengan penuh sukacita. Dia sudah menyiapkan yang pantas karena kita mau ambil bagian di dalam karya keselamatannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau selalu mengajak kami untuk bekerja bersama-Mu, menghadirkan keselamatan di atas muka bumi. Maafkan kami yang selalu perhitungan dan cenderung menuntut upah atas apa yang kami lakukan. Semoga kami semakin rela membaktikan diri untuk mewujudkan gereja yang partisipatif. Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergilah juga kalian ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu juga yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kalian menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka, "Tidak ada yang mengupah kami." Kata orang itu, "Pergilah kalian juga ke kebun anggurku." Ketika hari sudah malam, berkatalah tuan itu kepada mandornya, "Panggillah sekalian pekerja dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir sampai kepada yang terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 sore, dan mereka masing-masing menerima 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat upah yang lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya,
Mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati?" Demikianlah yang terakhir menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, perumpamaan ini berbicara tentang panggilan dari Allah untuk bekerja di ladang anggurnya. Dia yang berjalan berkeliling mencari pekerja selagi orang masih baru bangun tidur pagi-pagi benar. Ketika orang sedang nganggur duduk-duduk, bahkan menganggur sepanjang hari yang dia jumpai. Dia ingin memberikan rahmat-Nya dari segala kemurahan hati-Nya dengan melibatkan kita menggarap ladang-Nya. Allah memanggil kita untuk berpartisipasi dalam karya keselamatan yang Dia kerjakan. Karya keselamatan perlu dikerjakan oleh manusia, sehingga kita tidak boleh duduk santai dan menganggur-menganggur saja. Percayalah dan tanamkanlah dalam diri kita bahwa Allah akan memberikan yang pantas ketika kita mau bekerja bersama Dia. Hal yang perlu kita awaskan ialah selalu ada alasan dari pihak kita untuk menolak ajakannya, atau sungkan untuk terlibat, dan parahnya lagi, tidak mau ambil pusing. Biarlah orang lain saja yang bekerja. Saya cukup di belakang layar. Itulah yang sering menjadi alasan. Dan ini menjadi sikap yang tidak sehat, dan mungkin masih banyak menjangkiti umat beriman. Perumpamaan ini tidak berbicara tentang ketidakadilan. Yang masuk awal menerima sama dengan yang masuk akhir. Bukan itu maksud dari perumpamaan ini. Kita diajak oleh Yesus untuk melihat
kemurahan hati Allah yang tidak pernah terduga dan memberikan kemurahannya kepada umat beriman. Semua orang diundang untuk menerima kemurahan hatinya. Kemurahan hati Allah tidak boleh ditanggapi dengan sungut-sungut. Dia yang menentukan upahnya dan membagikan kepada siapa saja yang mau bekerja dengan Dia. Kerap kali orang bersungut-sungut ketika bekerja di kebun anggur Tuhan. Pelayananku lebih berat daripada dia. Tapi kok upahnya sama ya? Mereka kok dapat keistimewaan, sedangkan kami tidak dapat apa-apa. Dan masih banyak lagi sungut-sungut kita ketika melakukan pelayanan di kebun anggur Tuhan. Perumpamaan yang Yesus sampaikan merupakan jawaban atas pertanyaan Petrus, "Apakah upah kami mengikuti Engkau?" Sekaligus memberikan refleksi bagi kita yang membangun para murid dan pekerja-pekerja di ladang Tuhan, yaitu jangan menuntut seberapa besar upah yang akan kita terima. Seorang murid justru harus punya kesediaan untuk menjawab dan mengikuti panggilan Allah. "Bekerjalah juga kamu di kebun anggurku." Berangkat. Dia memanggil kita ketika kita masih duduk-duduk santai, atau kita menganggur tanpa keterlibatan diri. Maukah Anda semakin terlibat di dalam gerejanya? Dan ingat, Tuhan sendiri yang mengundang kita untuk bekerja di kebun anggurnya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkenan menjadi utusan Bapa untuk bekerja di kebun anggurnya. Semoga kami sudi mengikuti Engkau untuk berkarya di kebun anggur Bapamu dan membuatnya menjadi subur dalam gereja dan dunia. Dikaulah Tuhan yang selalu murah hati, sekarang dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari selalu terbuka untuk diajak bekerja di ladang Tuhan dan tidak banyak menuntut upah karena percaya bahwa Allah memberikan yang pantas untuk setiap pekerjaan kita. Dan kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama-Mu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segala